Istriku, aku nikahi dirimu karena aku yakin dan percaya bahwa engkau bisa menjadi penghubung antara aku dengan Tuhanku. Dan aku yakin ketika engkau menerima diri ini, engkau pun percaya bahwa diri ini bukan hanya sekedar menjadi suami, tapi juga bisa menjadi imam yang menunjukkan jalan yang baik dunia dan akhirat. Dalam kehidupan dunia selalu ada cerita yang terkadang cerita itu menghenyakkan hati, dan terkadang cerita itu membuat diri ini bahagia serta gembira. Ada kalanya itu datang dari diriku, dan ada kalanya juga itu datang dari dirimu. Tidak ada hal yang bisa menyelamatkan kita berdua kecuali kita saling memahami, mengerti tugas dan peran kita masing-masing sesuai dengan petunjuk Allah, bukan sesuai dengan petunjuk ego kita masing-masing. Tak ada yang sempurna dari diri ini dan tak ada yang sempurna dari dirimu pula. Maka mintalah kepada Allah atas segala apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Minta Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mencintai kekurangan satu sama lain, bukan mencintai kelebihan satu sama lain. Karena ternyata toh kita merasakan bahwa yang sering menjadi masalah adalah kekurangan, bukan kelebihan. Engkau doakan saja diriku, dan aku pun akan doakan dirimu. Lalu kita berdua berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita, hati kita, niat kita, dan kita berharap bahwa kita bukan hanya bersama-sama di dunia ini, tapi juga kita akan bersama-sama di akhirat. Allah jadikan engkau bidadariku, bukan hanya bidadari dunia, tapi juga Allah jadikan engkau bidadari surgaku. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya, tak dusta mampir bertahta. Yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat terlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku
kita dari surga. Seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintainya. Itu pasti. Ketika diri ini mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bukti yang tidak bisa dipungkiri adalah apa? Kita akan senang bersalawat. Kita akan senang memuji-muji Rasul kita. Tidak akan pernah kita biarkan mulut ini berhenti dari memuji Rasul kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minimal ini yang akan keluar dari lisan kita, yang bersumber daripada hati, dengan satu harapan kita akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar di saat dimana nanti tidak ada seseorang pun yang bisa menolong diri kita. Dan hak pertolongan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Bayangkan, sebelum Allah Subhanahu wa taala perintahkan tentang salawat ini kepada kita, ternyata Allah terlebih dahulu melakukannya. Kemudian para malaikatnya. Maka terbentuklah satu kata perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, yang percaya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada yang beriman? Karena yang beriman mudah untuk diperintah. Bersolawatlah engkau kepada Rasulmu. Ya Rabbana, izinkan hamba ya Allah sekali saja melihat wajah Rasul hamba. Hamba rindu ya Allah, hamba rindu. Hamba ingin mendengar suaranya ya Allah. Kerinduan ini tak terbendung lagi ya Rabb. Betapa diri ini ingin melihat, duduk bersamanya, berjalan bersamanya, menjalani kehidupan bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami yakin, meskipun di dunia ini kami tak mendapatkan kesempatan itu, dengan keistiqomahan kami yang Kau hidayahkan dan Engkau anugerahkan kepada kami, ini yang nanti akan membuat kami bisa berkumpul di yaumil mahsyar bersama Rasul kami. Ya Rasul, Engkau pasti dengar ini, jerit hati kerinduan dari umatmu yang merindukan, dari umatmu yang mendambakanmu, jerit hati dari seorang hamba yang fakir dan dhaif. Salam rindu kami, duhai Rasul kami, dari hati kami yang penuh dengan cinta dan kerinduan.
صلوا على محمد صلوا عليه وسلم صلوا على محمد صلوا عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك berdiri bersama memuji yang mulia menyebut namanya tanda rasa cinta salam rinduku kasih salam rinduku nabi salam rinduku kasih salam rinduku nabi ya nabi salam alaik ya rasul salam alaik ya nabi salam alaik salawatullah alaik indah wajahnya bagaikan purnama siapa melihatnya pasti jatuh cinta salam rinduku kasih salam rinduku nabi salam rinduku kasih salam rinduku nabi dengan akhlaknya Muhammad dia nabi kita bersalawatlah kepadanya ya nabi salam alaik ya rasul salam alaik ya nabi salam alaik salawatullah alaik indah wajahnya bagaikan purnama siapa melihatnya pasti jatuh cinta salam rinduku kasih salam rinduku nabi salam rinduku kasih salam rinduku nabi ya nabi salam alaik ya rasul salam alaik ya nabi salam alaik salawatullah alaik Salawat cinta yang kuhantarkan membawa kembali dia dalam kehidupanku. Ayah dan bunda, mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah,
Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan Bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb. Rindu hati ini menatap wajahnya, mendengar suaranya. Rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbana, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Ku titipkan doa pada Yang Kuasa untuk ayah bunda yang telah tiada. Segala yang
ku punya, tiada mampu jua untuk membalas semua yang dilakukannya. Yang ku sesali tiada sempat ku melihat wajah keduanya saat dia memanggilnya. Ku tak ada di sisinya. Ya Rabbi, ya Ilahi, ampunilah dosa mereka. Ya Rabbi, ya Ilahi, selamatkan, ayah bunda. Ya Rabbi, ampunilah dosa dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Segala yang ku punya tiada mampu jua untuk membalas semua yang dilakukannya. Yang ku sesali tiada sempat ku melihat wajah keduanya saat dia memanggilnya. Ku tak ada di sisinya. Ya Rabbi, ya Ilahi, ampunilah dosa mereka. Ya Rabbi, ya Ilahi, selamatkan, ayah bunda, ayah bunda, ayah bunda, ayah bunda. Ayah bunda. Ya Allah, kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kami kecil. Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat,
Hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat, yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai, dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan. Artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tiada malam yang tidak gelap gulita, tiada siang yang tidak terang benderang. Setiap ujian yang datang melanda, pastilah ada hikmahnya. Jangan berputus asa, mudah menyerah dalam kehidupan dunia sementara. Yakinkanlah diri kita pasti bisa menjawab semua ujiannya. Dengan berpasrah diri dan terus berdoa, berusaha dengan berbaik sangka atas kehendaknya. Terimalah amal kami, duhai Tuhan kami, kabulkanlah setiap doa yang kami panjatkan. Jangan kau biarkan kami dalam kesulitan, hidup penuh dengan dosa serta kekhilafan. Selamatkan hidup kami, ridhoilah jalan kami, bimbing dan tuntunlah kami, ya Ilahi Rabbi. Gelap gulita, tiada siang yang tidak terang benderang. Setiap ujian yang datang melanda, pastilah ada hikmahnya. Jangan berputus asa, mudah menyerah
dalam kehidupan dunia sementara. Yakinkanlah diri kita pasti bisa menjawab semua ujiannya. Dengan berpasrah diri dan terus berdoa, berusaha dengan berbaik sangka atas kehendaknya. Terimalah amal kami, duhai Tuhan kami, kabulkanlah setiap doa yang kami panjatkan. Jangan kau biarkan kami dalam kesulitan, hidup penuh dengan dosa serta kekhilafan. Selamatkan hidup kami, ridhoilah jalan kami, bimbing dan tuntunlah kami, ya Ilahi Rabbi. Terimalah amal kami, duhai Tuhan kami, kabulkanlah setiap doa yang kami panjatkan. Jangan kau biarkan kami dalam kesulitan, hidup penuh dengan dosa serta kekhilafan. Selamatkan hidup kami, ridhoilah jalan kami, bimbing dan tuntunlah kami, ya Ilahi Rabbi. Manusia dengan segala nikmat yang telah diberikannya, mulai dari mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, dan semua perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya. Sudah sepantasnya manusia banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, lagi-lagi yang namanya manusia harus tersungkur dalam kufur nikmat. Dia lupa bahwa segala sesuatu telah diberikan Allah kepadanya. Langit, bumi, gunung, dan segala apa yang ada di dalam isi perut bumi, semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Rasanya tak pantas jika manusia durhaka kepada Allah. Yang pantas dilakukan oleh manusia adalah apa? Selalu dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ingat, Allah tidak membutuhkan manusia, tapi manusia yang membutuhkan Allah. Biarpun seluruh manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, dari awal hingga akhir, mereka tidak mau ruku, tidak mau sujud, dan tidak pernah menyembah Allah, sedikit pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah hilang kekuasaannya. Dan jikalaupun manusia mereka sujud, ruku, menyembah Allah dengan taat, dengan ketaatan yang begitu sangat luar biasa, itu pun tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah, karena Allah sudah maha berkuasa dan Allah maha besar. Di dalam surat Ar-Rahman, berapa kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang satu kalimat yang seharusnya menjadi bahan renungan buat manusia. Abi-ayyi ala'i rabbikuma tukalliban. Maka nikmat yang mana lagikah yang akan engkau dustakan? Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali, berpuluh-puluh kali bahkan mengulang kalimat ini? Karena saking terlalu banyaknya manusia yang lupa akan syukur. Ya Rabbana,
Jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, yang tahu dan sadar bagaimana cara bersyukur yang benar menurut Engkau, bukan menurut hawa nafsu kami. Jangan biarkan kami tenggelam dalam lautan kufur nikmat, tenggelam dalam lautan kedurhakaan, tenggelam dalam satu perkara yang membuat kami jauh daripada Engkau. Ya Rabbana, jangan lepaskan kami. Kasihani kami ya Rabbana. Sayangi kami ya Rabbana. Ampuni kami ya Rabbana. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk menambahkan amal, memperbaiki amal. Jangan biarkan kami menjadi orang, menjadi makhluk yang sombong dengan amal yang telah kami punya. Jadikan kami orang-orang, hamba-hamba yang punya cinta dan kasih sayang, bukan hanya kepada sesama, tapi kepada Engkau yang paling penting ya Rabbana. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wal ma'il barid. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bumi tempat berpijak, langit tempat berteduh. Siapa yang menciptakan? Allah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gunung menjulang tinggi, laut tiada bertepi, maka nikmat yang mana akan engkau dustakan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tak sepantasnya manusia berdusta atas nikmat yang telah dititipkannya. Jangan kau angkuh dan menjadi sombong tanpa akal. Kau hanya manusia gila. Ya Allah ya Karim, ya Allah Akbar. Ya Allah ya Karim, ya Allah Akbar. Ya Allah ya Karim, ya Allah Akbar. Ya Allah ya Gunung menjulang tinggi, laut tiada bertepi, maka nikmat yang mana akan engkau dustakan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tak sepantasnya
Ada orang tua yang berkata, "Dan Jeffrey, kalau punya mobil, taruh di garasi, jangan taruh di hati." Ya iyalah, masa taruh di hati, nggak muat kali. Ternyata ungkapan itu adalah lebih kepada kecintaan terhadap benda tidak masuk ke dalam hati. Suami taruh di tempatnya, jangan taruh di hati. Istri taruh di tempatnya, jangan taruh di hati. Anak-anak, harta benda dan jabatan taruh di tempatnya, jangan taruh di hati. Kalaupun mereka harus ada di hati, biarkan ada di kulit luar hati. Karena di dalam hati hanya Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, tidak ada yang lain. Jangan biarkan Allah menjadi cemburu karena itu semua. Karena Allah Maha Pencemburu. Jangankan Allah, istrimu pun, suamimu pun akan cemburu manakala engkau memiliki sesuatu yang lain di dalam hatimu. Bagaimana dengan Allah? Maka Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah. Ala al-hadi sallallah, la ilaha illallah. Ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah. Allah, Allah, Allahu Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, 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 Allahu Akbar. Istighfar adalah meminta ampun kepada Allah. Seorang Rasul saja, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, beliau masih meminta ampun kepada Allah. Bahkan beliau bersumpah, demi Allah, sesungguhnya aku setiap hari senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Padahal sudah jelas seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ba'tsun, orang yang dijamin surganya oleh Allah, masih meminta ampun kepada Allah. Berarti jelas memohon ampun adalah wajib. Apakah kepada Rasul, kepada Nabi, kepada wali, apalagi kepada orang-orang seperti diri ini. Ada kejadian cukup lumayan lucu, tapi mendatangkan hikmah yang sangat luar biasa besar. Sekali waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kami berangkat berumrah menuju Baitullah, kemudian berziarah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di dalam masjid, tiba-tiba diri ini tanpa sengaja melihat seorang laki-laki, orang Indonesia yang bekerja menjadi, apa ya istilahnya, marbot kali ya. Persisnya adalah orang yang suka membersihkan masjid. Kemudian terjadi obrolan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Uce, apa kabar? Hati ini senang juga sih dikenal orang, padahal nggak bagus ya punya hati seperti itu. Akhirnya terjadi obrolan sederhana. Sudah berapa lama kerja di sini? 3 bulan, Uce. Oh, pernah ke makam Rasul? Aduh, Uce, pernah. Sehari semalam saya di dalam, di dekat makam Rasul. Saya menyapu, saya membersihkan. Langsung tiba-tiba saja diri ini memeluk
orang itu ya Allah? Apa yang telah membuat dia begitu mudah bisa masuk dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sementara kami yang berulang kali bolak-balik datang berhaji berumrah, tapi begitu sangat sulitnya untuk mendekati Rasul. Ada apa? Akhirnya duduk di raudhah berfikir. Allah berikan jawaban. Oh, ternyata kalau ingin bertemu dengan Rasul tidak usah bawa uang, bawa pel sama sapu. Bingung kan? Sapu. Hanya dengan membawa sapu dia bisa sedekat itu dengan Rasul. Inilah terkadang orang suka merendahkan jabatan orang lain yang lebih rendah daripadanya. Padahal maaf, seorang manajer belum tentu sering-sering bisa ketemu dengan seorang presiden direktur. Malah office boy-nya yang hampir setiap hari ketemu dengan presiden direktur. Bahkan bukan tidak mungkin seorang office boy bisa duduk di kursi presiden direktur ketika dia ngebersihin kamarnya. Ini kan subhanallah, perkara sederhana. Sapu, apa arti sapu? Sapu itu punya sifat membersihkan. Berarti bagaimana kita menyapu hati kita dari dengki, dari iri. Ternyata itulah yang membuat seseorang bisa menjadi dekat dengan Rasul. Hanya orang-orang yang hilang dengki dan tidak punya iri dan senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kemudian bermujahadah, senantiasa istiqamah dalam ampunan, taubat dan nasuha kepada Allah, hanya kepada Allah. Itu yang akan membuat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, diri ini rindu kepada Engkau. Semoga kami menjadi orang-orang yang didekatkan dengan Engkau. Lalu kedekatan kami kepada Engkau menjadi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampuni kami dengan segala kekotoran hati kami dan perasaan merasa paling baik daripada yang lain. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Semoga kita dijadikan orang-orang yang pandai mensyukuri apa yang telah diberikannya. Contoh kecil, sekali waktu ada seorang pedagang yang didatangi seorang pembeli, kemudian dia membeli sesuatu yang nilainya kecil saja. Jangan lupa untuk mengatakan, enggak segini kan? Itu kalimat canda kepada Allah. Daripada harus dikeluarkan satu kalimat, masa segini? Itu tanda dari tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan. Manusia wajib bersyukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan modal yang besar kepadanya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki modal, siapa bilang? Mata adalah modal yang dahsyat. Telinga adalah modal yang tak tertandingi. Mulut adalah modal yang sangat berguna. Bagaimana dengan akal, fikiran? Sudah pasti itu bisa menjadi modal kekuatan hidup dunia dan akhirat. Terima kasih, terima kasih. Ini satu ungkapan ucapan ketika seseorang diberikan sesuatu oleh orang lain. Terima kasih. Tahukah engkau apa sesungguhnya dari arti terima kasih itu sendiri? Terima kasih. Kalau sudah terima, jangan lupa ngasih. Tidak ada ketika orang diberi kemudian lalu mengucapkan terima simpen ya, tidak. Tapi terima kasih artinya ketika dia sudah menerima, dia berjanji akan mengasihi. Dan ketika mengasihi sudah pasti dengan kasih. Tidak ada caci maki, tidak ada penyesalan, dan semua diberikan dengan lapang dada. Barang siapa yang senantiasa memberi, maka dia tidak akan pernah menjadi orang miskin di dunia dan di akhirat. Seringkali orang menghindar dari yang namanya ujian.
Bahkan ketika berdoa pun seperti itu, ya Allah, jauhkan kami dari segala macam bentuk ujian. Padahal kalau dipikir-pikir, ternyata yang namanya ujian itu untuk naik kelas. Nggak usah jauh-jauh, lihat saja. Ngapain capek-capek kita menyekolahkan anak kita. Dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, sampai ke university. Dari TK ke SD, apakah tidak ada ujian? Kan pasti pakai ujian. Kemudian dari SD sampai ke SMP, apakah tidak pakai ujian? Kan pakai ujian. Kemudian dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Harusnya curiga kalau seandainya hidup tidak diuji. Lihat saja, misalnya ada seorang mahasiswa kuliah 6 semester, tapi nggak pernah ada ujian. Kan aneh. Makin berat ujian, berarti makin dahsyat juga gelar yang akan diberikan. Tapi ujian, kok nggak selesai ujiannya? Ya tanya ke Allah dulu, ngambil berapa SKS, kan begitu. Sederhana, selama kita berada dalam ruang ujian, 15 pertanyaan kita diberikan. Kita cuma jawab 7, jangan harap bisa keluar dari ruang ujian. Ya jawab, selesaikan. Persoalan apakah jawaban itu benar atau tidak, serahkan kepada Allah, yang penting sudah berusaha untuk menjawab. Dunia ini seperti kampus, tempat orang berdebat, tapi pada akhirnya berujung pada satu ruangan, yaitu ruangan ujian.